Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya hingga di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, itu Masjid Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati, yang diberikan keberkahan di dalamnya. Dan kita juga berharap kita pun yang di dalamnya dalam rangka menjalankan beberapa bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari salat maghrib hingga menanti salat isya, diiringi dengan kita mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semua, pada umur kita, pada kesehatan kita, pada harta benda kita dan keluarga kita semua. Kemudian juga tak lupa kita juga senantiasa mengaturkan salawat dan salam atas Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an. Insyaallah di malam hari ini kita sampai pada surah Al-Duha. Surah Al-Duha, atau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang kita hadapi ini, kitabnya yang kita hadapi, beliau menyebutkan nama surahnya itu di awal ayatnya itu surah Wad-Duha. Wawnya diikutkan, Wad-Duha. Surah Ad-Duha ini dikenal para ulama, ini adalah awal dari surah-surah pendek yang rinci. Ya, Qisarul Mufassalah, surat-surat pendek yang rinci, yang banyak dihafal kaum muslimin, yang banyak dihafal oleh kaum muslimin, karena surat-suratnya pendek. Nah, maka para ulama pun di antaranya Imam Ibnu Baz rahimahullah taala di dalam kitabnya Durusul Muhimmah, pelajaran yang penting untuk segenap umat, beliau menjelaskan di antara perkara yang pokok, perkara yang penting untuk disampaikan kepada umat manusia adalah tafsir dari surat-surat pendek ini, dimulai dari surah Al-Duha sampai surah An-Nas. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita sampai pada surah Al-Duha. Kemudian tentang surah Al-Duha ini, sebagian ulama ahli tafsir itu menganggap ini serangkaian dengan surah Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah yang pertemuan yang lalu telah kita baca. Karena isi kandungannya itu sangat berkaitan erat. Dalam surah Al-Insyirah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa nikmat yang bersifat nikmat batin. Nikmat apa? Kelapangan dada dalam hatinya. Kemudian nikmat-nikmat yang lainnya. Adapun dalam surah Ad-Duha ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat yang bersifat lahiriah. Ya, sejak kecil beliau hingga beliau dewasa, hingga beliau wafat, bahkan sampai kelak di akhirat. Allah menyebutkan kenikmatan yang telah diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun yang benar,
pendapat yang kuat ini surat yang berbeda sendiri-sendiri, meskipun memang ada kaitannya seperti itu. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala tentang surah Ad-Duha ini, beliau mengatakan wahiyya makkiyah. Surah ini adalah surah makkiyah. Dan ini sangat jelas. Kenapa? Karena dijelaskan oleh ulama tafsir sebab nuzul atau asbabun nuzul. Sebab turunnya surah ini itu berkaitan dengan wanita Quraisy, yaitu yang bernama Ummu Jamil. Masih ingat Pak, dulu pernah disebut nama Ummu Jamil siapa? Ya, istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu apanya Rasulullah? Pamannya Rasulullah. Berarti Ummu Jamil itu apanya Rasulullah? Buliknya ya, atau tantenya. Ya, tantenya Rasulullah SAW. Tapi ini termasuk daripada orang-orang yang memusuhi Rasulullah, ya, mengganggu Rasulullah SAW. Ya, meskipun itu merupakan masih kerabat, ya, karena sudah kita sampaikan ya, di antara paman-paman Nabi SAW itu yang terkenal ada 4, 2 itu tidak masuk Islam dan yang 2 masuk Islam. Yang 2 masuk Islam itu Hamzah dan Abbas. Adapun yang tidak masuk Islam itu Abu Lahab, itu yang bahkan memusuhi Rasulullah. Kemudian yang satunya Abu Talib, itu meskipun tidak masuk Islam tapi beliau ada kasih sayangnya terhadap keponakannya, masih ada rasa sayang terhadap keluarganya. Nah, berkaitan dengan surat ini, nanti terutama di ayat yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Yang artinya tidaklah Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala meninggalkanmu. Dan tidak pula Allah itu membenci. Nah, ini adalah jawaban terhadap perkataan wanita Quraisy tadi, Ummu Jamil, ketika di saat sebelum turunnya surah ini, keadaan Rasulullah SAW itu sebagian ulama menyatakan beliau sedang sakit atau kurang enak badan antara 2 sampai 3 hari. Di penjelasan yang ini tidak disebutkan beliau sakit, cuman intinya selama 2 sampai 3 hari itu Allah takdirkan malaikat Jibril tidak mendatangi Rasulullah SAW. Nah, padahal biasanya setiap hari mendatangi Rasulullah, ya, menyampaikan wahyu, mengajari Al-Quran. Nah, namun selama 2 sampai 3 hari itu, malaikat Jibril itu tertahan. Allah takdirkan untuk tidak mendatangi Rasulullah SAW, hingga Rasulullah pun merasa gelisah. Jadi merasa sedih, Pak. Kalau tidak ngaji itu beliau sedih. Nah, kalau kita gimana, Pak? Kalau nggak ngaji rasanya gimana? Biasa-biasa aja. Apalagi kalau ada pengumuman taklim libur, ya. Senang ya, ada kegiatan yang lainnya. Nah, kalau Rasulullah SAW itu nggak belajar, itu udah wahyu itu sedih itu. Nah, maka datanglah ya, wanita Quraisy ini, karena masih kerabat ya, yang ngobrol ya santai, mendatangi Rasulullah, mengatakan yang kurang lebih artinya apa? Ya, saya sangat berharap, artinya apa? Dia itu senang ketika selama 2-3 hari itu Nabi kita Muhammad SAW tidak didatangi malaikat Jibril, tapi kurang ajarnya dia sampai mengatakan apa? Nah, saya sangat senang ya, saya berharap setanmu itu nggak mendatangimu lagi. Nah, jadi dia mengatakan malaikat Jibril itu dengan sebutan bukan malaikat, tapi dengan sebutan setan. Inilah kurang ajarnya orang-orang kafir Quraisy, permusuhannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajar ketika Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lahab ya, sampai menyebutkan istrinya Abu Lahab pun juga diancam masuk neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kekurangan ajaran itu. Nah, karena ucapan wanita ini seolah-olah ingin memberikan rasa gelisah yang semakin menjadi-jadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia senang kalau tidak didatangi malaikat Jibril, maka Rasul pun semakin sedih. Ini udah 2 hari sampai 3 hari kok tidak datang. Apakah Allah marah kepadaku? Nah, jadi gelisah itu. Apakah ada yang salah pada diriku? Kok
sampai Allah tidak mengutus malaikat Jibril kepadaku. Nah, maka turunlah ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tadi dalam firman-Nya apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membenci. Nah, ini kurang lebih asbabun nuzul yang dijelaskan dalam ahli tafsir yang lainnya, karena di sini tidak disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Jadi kita sampaikan di awal. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membaca tafsir, kita baca surahnya sambil kita terjemahkan secara ringkas terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha. Ya, waktu duha itu waktu setelah matahari terbit kemudian setinggi sepenggalah. Ya, kurang lebih setinggi 1 tombak. Kalau jarak waktu hitungan menit, mungkin setelah matahari terbit itu kurang lebih 15 menitan lah, perkiraannya seperti itu. Nah, itu waktu mulai start dibolehkannya sholat duha, atau dengan istilah sholat syuruk. Nah, ini juga perlu kita sampaikan ya, sebagian orang itu ada yang terburu-buru untuk menjalankan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah syuruk. Ketika matahari terbit langsung sholat. Nah, itu bentuk yang kurang tepat. Nah, karena dikhawatirkan itu masih ada waktu larangan untuk sholat. Jadi di antara waktu-waktu yang terlarang untuk sholat itu adalah setelah sholat subuh, setelah sholat asar, sehingga tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh sama ba'diyah asar, itu tidak ada, karena itu waktu terlarang. Jadi 2 waktu. Kemudian pas matahari terbit, itu tidak boleh. Karena apa? Dikhawatirkan menyerupai penyembah matahari. Matahari terbit langsung sholat, seolah-olah kayak apa? Penyembah matahari. Jadi itu tidak boleh. Maka ditunggu dulu kurang lebih 15 menit waktu matahari naik sepenggalah, itulah masuk waktu awal duha. Nah, jadi itulah sholat syuruk itu di situ. Kemudian waktu terlarang berikutnya adalah ketika matahari pas tepat di atas kepala kita. Jadi sebelum waktu zuhur. Kurang lebih ya 7-10 menit sebelum waktu zuhur. Nah, itu juga dilarang sholat. Maka itu adalah batas akhir sholat duha tadi. Jadi sholat duha itu antara kurang lebih setelah matahari terbit 15 menit sampai kita bilang hitung aja 10 atau untuk amannya ya 15 menit sebelum sholat duhur. Nah, itu masih boleh waktu sholat duha. Nah, dan waktu itu adalah waktu yang sangat diutamakan. Ya, karena ada ibadah yang mulai tadi ibadah sholat sunnah duha. Kemudian waktu terlarang yang lain itu ketika matahari mau terbenam. Ya, hampir terbenam. Jadi setelah sholat asar sampai matahari mau terbenam, itu dilarang sholat saat itu. Adapun kalau sudah matahari terbenam, itulah waktu sholat maghrib. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza saja." Wal-laili idza saja. Linya pendek ya. Wal-laili idza saja. Artinya, dan demi waktu malam apabila waktu malam itu telah sunyi. Saja itu artinya semakin gelap gulita, semakin sepi sunyi. Ya, kalau di daerah pedesaan tuh kerasa banget lah ya. Waktu malam itu habis isya itu udah kelihatan sepi, sudah paling dengar suara jangkrik binatangnya. Kalau di kota 24 jam nggak sepi-sepi gitu. Apalagi tengah kota. Kemudian di ayat berikutnya ini yang tadi kita sampaikan, asbabun nuzul dari surah ini, Allah Ta'ala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ma di sini artinya tidak, manafiyah namanya. Jadi tidaklah wadda'aka, meninggalkanmu. Yaitu siapa? Rabbmu. Jadi tidaklah Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak pula membencimu. Nah, sehingga jangan sedih gitu. Ketika 2-3 hari kalau Allah tidak mengutus malaikat Jibril, ya karena memang Allah takdirkan seperti itu, pasti ada hikmahnya. Ya di antara hikmahnya sebab turunnya surah ini. Ayat yang keempat Allah Ta'ala berfirman,
walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula. Ini artinya kehidupan yang pertama itu dunia. Atau bisa kita artikan yang berikutnya itu lebih baik daripada yang pertama. Ya, maksudnya tadi negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri dunia. Ya, namun bukan berarti kalimat lebih baik ini berarti menafikan kebaikan dunia, bukan. Artinya apa? Dunia itu juga ada kebaikan. Namun akhirat itu lebih baik. Jadi jangan dipahami, oh berarti dunia itu jelek semua, tidak. Tetap ada baiknya, dunia itu ada baiknya, namun akhirat lebih baik. Ya. Bagimu yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tentunya karena kita pengikut beliau, kita juga masuk di dalamnya. Kita harus punya keyakinan bahwasanya negeri akhirat itu juga lebih baik daripada negeri dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya, dan sungguh Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala saufa yu'tika. La saufa sungguh kelak akan yu'tika memberimu. Jadi sungguh kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberimu fatarda sampai kamu puas. Memberimu sampai kamu puas. Nah, di antara hikmah kata para ulama di tafsir disebutkan Allah akan memberimu. Lah memberikan apa tidak disebutkan. Jadi pemberiannya tidak disebutkan, padanya adalah pemberiannya itu tidak terkira, tidak terhitung, tidak terbatas. Karena apa? Berikutnya Allah katakan apa tadi? Fatar tuh sampai kamu puas. Jadi Allah akan beri apapun. Ya, Allah akan memberimu dengan apapun sampai kamu puas, sampai kamu ridho. Ridho ini artinya puas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, itu Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan yatim, ya, waktu kecil kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ditinggal meninggal ayahnya sejak masih di dalam kandungan. Nah, kemudian setelah dilahirkan usia berapa tahun masih kecil, ibunya pun meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau jadi yatim piatu. Tapi sejak lahir sudah yatim. Kalau yatim itu tidak memiliki bapak. Fa'awa, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang melindunginya. Nah, awa itu artinya melindungi, memelihara, mendidik, mengasuh, itu awa. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia Allah wajadaka mendapatimu dalam keadaan dhallan. Dhal di sini artinya bukan tersesat, tapi artinya bingung, belum mendapatkan petunjuk. Karena lawan kata daripada dhal itu ada apa? Dhalalah, lawan dari kata dhalalah itu hidayah. Artinya Allah Subhanahu wa taala dulunya mendapatimu dalam keadaan masih bingung, kemudian fahada. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Allah memberikan petunjuk. Jadi tadinya Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang agama, belum tahu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ini sebagaimana nabi-nabi yang lainnya juga termasuk kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhannya, perjalanan ketika melihat matahari, wah ini lebih besar. Tapi ketika terbenam, masuk Tuhan kok terbenam, dikira Tuhan, ternyata bukan. Artinya masih bingung, masih mencari Rabbnya, masih mencari agamanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada beliau. Berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa wajadaka ilang fa'agna. Dan Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan ailan, itu artinya fakir. Dalam keadaan miskin, fa'agna, maka Allah Subhanahu wa taala pun mencukupimu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Dan namanya agna di dalam bahasa Arab itu memang kadang ke bahasa Indonesia-nya diartikan kekayaan, gina.
Tapi arti asli kalau kita pelajari bahasa Arab, makna agna atau ghina, ghani itu orang yang berkecukupan dari sisi apa? Rasa hatinya. Jadi sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW, kekayaan itu hakikatnya bukan kekayaan harta, tapi kekayaan hati. Jadi kekayaan itu bukan dinilai secara zahir kasat mata, oh hartanya banyak, mobilnya banyak, apa rumahnya besar, tidak seperti itu, tapi adalah rasa hati yang merasa berkecukupan. Itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Karena betapa banyak kita lihat orang yang sudah punya harta miliaran, triliunan, tapi ternyata masih merasa kurang terus, sampai terus melakukan apa korupsi macam-macam, karena tidak ada kekayaan di dalam hatinya. Namun berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah, takut kepada Allah, ya merasa cukup, ya meskipun apa cukup satu rumah, cukup punya apa kendaraan, tapi dia merasa cukup, maka itu adalah hakikat daripada kekayaan. Karena kekayaan itu ada di dalam hati. Demikian pula dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang Rasulullah itu punya harta banyak. Ya, jadi kalau kita melihat kehidupannya Rasulullah itu memang benar-benar lengkap. Jadi kita bisa mencontoh kehidupan beliau ketika kita punya banyak harta ataupun ketika kita sedikit harta. Ya. Jadi ketika kita pernah mendapatkan penjelasan bahwa Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah, maka beliau pun menjadi tidak ada sarapan. Ya, maka Rasulullah bersabda apa? Jika demikian hari ini saya berpuasa. Jadi berpuasa puasa sunnah. Ya masya Allah. Itu karena saking apa? Ya, tidak memiliki harta waktu itu. Jadi kadang Rasulullah kaya, kadang Rasulullah apa? Tidak memiliki harta, maka Rasul pun tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki makanan, maka beliau pun berpuasa. Itulah bentuk apa? Rasa syukur dan sabar yang sebenarnya. Kalau kita mungkin tidak ada makanan, muring-muring minta dimasakkan, minta dibuatkan apa. Kemudian ayat berikutnya Allah Taala berfirman, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau tentang keadaan beliau itu dulunya yatim, maka Allah pelihara beliau, Allah jaga beliau, maka Allah peringatkan kepada Rasulnya, fa'ammal yatima, maka adapun terhadap anak yatim, fala takhar, janganlah kamu semena-mena. Jangan kamu membentaknya, menghardiknya, semena-mena semau-maunya, jangan. Jangan demikian terhadap anak yatim. Juga berikutnya wa ammasaila fala tanhar. Dan adapun kepada orang yang minta-minta fala tanhar, maka jangan kamu menghardiknya. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang minta-minta itu jangan menghardiknya. Allah tidak katakan jangan menolaknya, bukan gitu loh. Jadi artinya jangan, wah ini nanti dijadikan dalil untuk para pengemis. Kalau ketika minta-minta, wah tidak boleh nolak kamu, ini ayatnya. Wa masaila fala tanhar, bukan tanhar itu hanya menolak, bukan. Artinya apa? Tidak boleh menghardiknya, tidak boleh memarahinya, menolaknya dengan kasar, tidak boleh. Ya, meskipun kalau kita melihat keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau memang juga dikenal orang yang tidak pernah menolak apa, kalau ada pengemis yang minta pasti beliau beri meskipun dengan harta yang seadanya. Namun bukan berarti kita tidak boleh menolak, apalagi kita kalau tahu betul ya, orang miskin sekarang itu ternyata lebih kaya daripada kita. Nah, di suatu daerah ternyata ketika dia pulang ke rumahnya megah, punya mobil, itu jadi tanya kerjaannya apa ke kota, kalau di kota kerjanya minta-minta, Ustaz. Dengan orang yang kerja aja, cicilan utangnya masih banyak ini. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini hakikat daripada syukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun terhadap nikmat dari Rabbmu, maka ceritakanlah. Fahaddits, maka ceritakanlah. Sudah pernah kita sampaikan, ini adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut-nyebut nikmat Allah dalam rangka mengingatkan bahwasanya nikmat Allah kepada kita itu sangat banyak, sehingga mengingatkan kita jangan berkeluh kesah.
dengan keadaan yang kita hadapi. Nikmat Allah itu masih banyak. Yang itu kurang lebih arti atau terjemah secara ringkas dari surah Ad-Duha. Sekarang kita baca penjelasan dari Masya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya. Beliau rahimahullah ta'ala berkata setelah membaca surah ini ya, sampai wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, beliau mengatakan aqsama ta'ala bin nahari. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang. An-nahar itu waktu siang. Idan tasyara diya'uhu biduha. Ketika cahayanya itu telah tersebar dengan waktu duha. Nah, jadi an-nahar waktu siang itu definisinya adalah sejak mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Namun di ayat ini Allah khususkan waktu duha, yaitu waktu setelah matahari terbit kurang lebih 15 menit hingga kurang lebih 10 atau 15 menit sebelum waktu duhur. Dan ini adalah waktu yang sangat utama, sangat dimuliakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Karena berbagai macam aktivitas manusia itu dimulai di waktu duha ini. Badan kita masih seger-segernya, masih semangat untuk beraktivitas di hari ini. Kemudian juga wabillaili, Allah juga bersumpah dengan waktu malam di ayat yang kedua. Walaili idza saja. Wabillaili idza saja wadlahammat zulumatu. Dan Allah juga bersumpah dengan waktu malam apabila waktu malam itu telah sunyi. Wadlahammat, dan semakin gelap. Zulumatuhu, kegelapannya. Jadi semakin gelap gulita. Semakin malam, semakin larut, semakin sunyi. Itu Allah Subhanahu wa taala gunakan waktu itu untuk bersumpah. Dan sekali lagi kita juga ingatkan, ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah memiliki hak. Dan ini hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, boleh bersumpah dengan selain Allah. Adapun kita makhluk, kita hamba Allah, manusia biasa, kalau bersumpah tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Tapi kalau kita bersumpah, maka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan kita katakan demi Allah. Bahasa Arabnya apa? Wallahi. Itu adalah sumpahnya kita. Kalau kita bersumpah dengan selain nama Allah, nanti terjatuh dalam ancaman Rasulullah, itu man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Itu syirik asghar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullah taala di sini menjelaskan setelah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam, ya, sumpahnya itu digunakan untuk apa? Jadi namanya sumpah itu kan ada penggunanya, sumpah untuk apa? Seperti kalau kita mengatakan kepada istri kita misalkan, demi Allah saya sangat mencintaimu. Berarti apa? Sumpahnya demi Allah, isi sumpahnya apa? Sangat mencintaimu. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah, ya, isi sumpahnya atau yang disumpahi atasnya adalah ala i'tina illahi bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Atas i'tina, yaitu perlindungan, pertolongan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata i'tina itu dari kata inayah. Jadi kalau kita pernah dengar kata inayah atau ma'unah, itu artinya pertolongan. Ya, pertolongan dari Allah dengan cara memelihara, menjaga, ya, memperhatikannya. Jadi Allah memberikan perhatian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma wadda'aka rabbuka. Maksudnya adalah ma tarakaka. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Mundu i'tana bika. Sejak Allah Subhanahu wa taala memperhatikanmu. Sejak Allah memberikan perhatian kepadamu, sejak Allah menolongmu, memeliharamu. Itu Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ya, kamunya di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi arah pembicaraan dalam ayat ini adalah Allah berbicara kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah tidak meninggalkanmu, sejak Allah memberikan perhatiannya kepadamu. Wala ahmalaka mundu rabbaka wara'aka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan atau tidak pernah menyia-nyiakanmu. Allah tidak pernah mengabaikanmu mundu sejak rabbaka, Allah itu memeliharamu, wara'aka, dan merawatmu. Jadi sejak Allah merawat, memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah menyia-nyiakan, Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan lam yazal itu artinya tidak pernah putus. Sehingga terjemahannya sering diterjemahkan apa? Senantiasa terus menerus. Jadi bahkan lam yazal, senantiasa terus menerus, yurabbika, Allah Subhanahu wa taala itu mentarbiyahmu. Mentarbiyah itu apa? Mendidik, mengasuh, membimbing, mengarahkan, memelihara. Ahsana tarbiyatin, dengan sebaik-baiknya pendidikan, sebaik-baik pemeliharaan. Wa yu'lika, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meninggikanmu darajatan ba'da darajat, derajat demi derajat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Setiap harinya itu Allah makin tinggikan derajatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Masih di ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma qala, dan tidak pula Allah membenci. Nah, kemudian di situ kata Syekh itu aslinya ada huruf K. Jadi wa ma qalaka Allahu, ya, artinya Allah tidak membencimu. Namun kata para ulama, domir K, kata ganti K yang artinya kamu, itu tidak disebutkan dalam ayat ini. Di antara hikmahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sangat tahu kalau Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan tidak suka kalau mendengar kata Allah membencimu, ada kalimat mu-nya jelas, itu nanti Rasulullah akan merasa sedih, tidak suka mendengar kalimat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata gantikannya, itu disebutkan cuma sampai wa ma qala. Tapi maknanya itu tadi, Allah tidak membenci. Maksudnya kata Syekh rahimahullah taala, ma abghadaka, Allah tidak membencimu, Allah tidak marah kepadamu, mundu ahabbaka, sejak Allah mencintai. Sejak Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sebagai utusannya, sebagai nabinya, Allah sangat mencintainya. Allah sama sekali tidak pernah membencinya. Nah, ini ayat ini menggunakan konteks kalimat peniadaan, kalimat negatif. Jadi Allah tidak meninggalkanmu dan tidak pula membenci. Nah, ini kalimat negatif. Nah, ini beliau setelahnya ini akan membahas secara bahasa, secara uslub, metode gaya bahasa. Kata Syekh rahimahullah, fa inna nafiyal diddi dalilun ala thubuti diddi. Karena sesungguhnya penafian atau peniadaan suatu kata atau peniadaan suatu lawan kata itu menunjukkan, dalilun menunjukkan, ala thubuti diddi menunjukkan, menetapkan lawan katanya. Maksudnya gini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak meninggalkanmu. Ini kan kalimat negatif, tidak meninggalkanmu. Artinya apa? Dalam peniadaan dalam kalimat ini menunjukkan penetapan lawan daripada meninggalkan. Yaitu apa? Allah senantiasa membersamaimu, Allah senantiasa mengawasimu, memeliharamu, menjagamu. Nah, itu namanya apa? Itu metode bahasa, gaya bahasa. Di dalam bahasa Arab itu seperti itu, dan itu memang termasuk kita jadikan apa? Keyakinan sebagai seorang mukmin. Ketika kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah menggunakan konteks kalimat meniadakan, maka hal itu menunjukkan, menetapkan lawan kata dari yang ditiadakan tersebut. Kenapa? Karena kata beliau, wa nafyul mahdhu, karena kalau hanya sekedar peniadaan saja,
meniadakan saja, murni meniadakan saja, tidak ada kandungan menetapkan lawannya, itu la yakunu madhan. Bukanlah sesuatu yang terpuji, bukan sesuatu yang baik. Illa idza tadammana subuta kamalin, kecuali apabila terkandung tetapnya kesempurnaan daripada lawan yang ditiadakan. Maksudnya gini Pak, ini agak mikir Pak. Kalau kita mengatakannya, kita lihat seorang anak, kita sekedar mengatakan anak itu tidak bodoh. Ini kan konteks kalimat, anak itu tidak bodoh. Nah, kalau kita sekedar mengatakan anak itu tidak bodoh, apakah punya konsekuensi anak itu pintar? Kan tidak mesti. Tidak mesti kan Pak, bisa jadi apa? Anak itu biasa aja. Biasa aja. Jadi kalimat peniadaan itu kayak gitu. Nah, kalau hanya sekedar meniadakan saja, orang anak itu tidak bodoh, tapi kok tidak menetapkan lawannya, tapi anak itu sangat pintar. Dapat disertai dengan menetapkan lawan kata bodoh yaitu pintar dengan sebaik-baiknya. Nah, ini baru hal yang terpuji. Ini hal yang baik. Nah, inilah yang ingin dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan konteks kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membenci, maka kita harus menetapkan lawannya. Berarti Allah senantiasa memelihara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa menjaga Rasulullah dan sama sekali tidak pernah membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala bisa dipahami gitu kira-kira. Jadi kalau kita mengatakan anak itu tidak pintar, anak itu tidak bodoh, itu bukan pujian. Kalau kita ingin memuji itu harus menetapkan lawannya. Kemudian kata Syekh, fa hadhihi halur Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-madiyatu wal hadirah. Maka hal ini adalah keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madiyah yang telah lalu wal hadirah dan di saat itu. Yaitu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Jadi sejak lalunya yaitu sejak kecil yang tadi beliau yatim kemudian dijaga oleh Allah. Kemudian beliau dalam keadaan ailah fakir, maka Allah kayakan beliau, berikan kecukupan. Di antaranya kecukupannya yaitu Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki istri siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau istilah kita itu namanya janda kaya. Nah, orang kalau sudah menjadi janda kaya itu kan istilahnya rezeki nomplok gitu. Nah, ini adalah termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sejak beliau yatim, itu Allah jaga melalui kakeknya itu Abdul Muthalib, kemudian setelah kakeknya meninggal dijaga oleh mamanya Abu Thalib. Itu merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di waktu yang lalu. Nah, sampai wal hadirah, sampai keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam di saat ayat ini atau surat ini turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, akmalu halin wa atammuha, yang merupakan keadaan yang akmal sempurna wa atammuha dan sempurna. Artinya sama-sama sempurna, Pak. Akmal sama atam itu dari kata kamal sama kata tamam. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak nggak ada bedanya. Artinya sama-sama sempurna. Namun dari sisi bahasa Arab ini ada bedanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah, Allah Taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati." Kalau kata kamal itu artinya adalah sempurna yang sampai pada puncaknya kesempurnaan. Tidak ada tambahan setelahnya. Karena itu adalah keadaan yang paling sempurna, itu kamal. Sehingga dalam surah Al-Maidah itu tadi Allah Taala berfirman apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan pada hari ini bagimu agamamu. Sehingga agama kita, agama Islam itu sudah sempurna dengan kata kamal. Sehingga tidak boleh ada tambahan setelahnya. Ya, kita cukup. Islam ini sudah sempurna. Kita nggak boleh
bikin ajaran baru dalam Islam, sudah sempurna ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menggunakan kata akmal. Beda dengan kalimat tamam, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan pula bagimu nikmatku. Nah, kalau nikmat tamam, nikmat yang sempurna itu saat itu sempurna, tapi masih terus-menerus berlangsung. Ya, Allah berikan kenikmatan berikutnya, 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 dan seterusnya. Ya, tidak cuma di kehidupan di dunia, sampai di akhirat pun Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan kenikmatannya itu terus menerus. Itu bedanya kata kamal dan tamam di dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia paling terjemahannya sama. Nah, itu apa? Sempurna. Kalau kita nggak paham atau tidak disampaikan sama pematerinya, ustadznya, dai-nya itu, ya kita tidak dapat faedahnya apa tentang perbedaan kata sempurna di dalam bahasa Arab. Kemudian keadaan beliau ini adalah bentuk daripada mahabbatullahi lahu, rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wastimraruha, dan istimrar, terus-menerus berlangsung. Ya, rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam terus-menerus ada. Wa tarqiyatuhu fi darajil kamal, dan tarqiyah artinya itu peningkatan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan beliau di dalam derajat kesempurnaan. Wa dawamu mu'tina illahi fi, dan terus-menerus dawam, ada terus-menerus i'tina illah, perhatian dari Allah, pertolongan dari Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah keadaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna, terus-menerus derajatnya naik terus. Beda dengan kita. Kita itu hanya slogan saja. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, itu hanya slogan. Nah, seringnya apa? Malah kadang anjlok gitu. Sekarang sedekah 500, besok nggak sedekah. Ini kan berkurang gitu. Nah, nggak besok 1000, 2000 nggak, tapi malah berkurang gitu. Tapi beda dengan Rasul kita Muhammad SAW, itu terus-menerus naik setiap harinya. Derajat beliau semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, hingga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu. Nah, wa amma haluhul mustaqbalah, adapun keadaan beliau kelak, ya mustaqbalah itu yang akan datang, faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri yang pertama, yaitu dunia. Itu keadaan nanti. Ai kullu halatin mutaakhiratin, artinya semua keadaan Rasulullah nantinya, min ahwalika, dari keadaanmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal fadla, maka sungguh di dalamnya itu terdapat keutamaan, kelebihan, kemuliaan, alal halatis sabiqah, daripada keadaan yang sebelumnya. Nah, ini kalau pertemuan kita ini sampai di sini dulu. Cuman sedikit catatan tambahan, itu kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula, dari sisi bacaan ya, kalau kita baca nanti misalkan ketemu di ayat yang lain, itu penulisan hamzah itu loh Pak. Pada kalimat walal akhiratu ini khusus kalau kita yang terbiasa dengan baca mushaf Madinah. Nah, kalau mushaf Indonesia itu jelas panjang pendeknya. Kalau mushaf Madinah itu kalimat seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang di kotak, yang ada di kotak, yang di kotak ini Pak, ya. Nah itu kan kalau kita baca walal akhiratu, kepala hamzah, paham ya? Tulisan hamzah itu loh. Nah itu terletak sebelum alif. Jadi walal hamzah sebelum alif, alifnya kan miring. Nah, maka kalau posisi seperti itu, jadi hamzahnya sebelum alif, maka A-nya itu dibaca panjang. Ini namanya matobi, karena hamzah fathah ketemu alif. Ya, matobi. Jadi panjangnya satu alif atau dua ketukannya itu. Nah, itu dibaca panjang. Tapi beda kalau kita dapati di ayat yang lain, ini ngepasi ada itu. Di atas, di surat sebelumnya. Itu wa ma li ahadin. Di atas Pak, yang di kotak, yang di atas di sebelah kiri. Itu ayat berapa itu? Ayat 19 ya, wa ma li ahadin,
hamzahnya kan di atas alif persis itu. Lam, alif ada hamzahnya di atas. Nah, itu bacanya pendek. Nah, itu bacanya pendek. Wa ma li ahadin. Wa ma li ahadin. Ahad. Kalau yang surat Ad-Duha ini walal akhirah atau dapat dua ketukan. Walal akhiratu. Nah, itu kalau kita baca di mushaf Madinah itu ada aturannya, Pak. Jadi kadang kita semangat pakai mushafnya Arab Saudi itu, mushaf Madinah, tapi ternyata enggak, kurang paham sama aturannya, kadang bacanya salah. Itu harus diperhatikan. Ya, itu tambahan aja, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.